Korosi pada paku. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siko Pedwaza dan teman saya Muhammad Eka Dimansyah. Saya Abdul Rahman. saya Jadi Syaklo. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dasar teori. Korosi adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan, terutama antara logam dan besi, air dan oksigen di udara yang menghasilkan karat Fe2O3 H2O. Proses kimia yang terjadi, reaksi oksidasi atau anoda, Fe2 menjadi Fe2 plus ditambah 2E min. Reaksi reduksi atau katoda, O2 ditambah 2H2O ditambah 4E min sama dengan menjadi 4OH min. Hasil akhir Fe2 plus ditambah 2OH min menjadi FeOH2 Fe2O3 atau karat. Faktor-faktor yang mempercepat korosi: 1. Adanya air dan oksigen. 2. Adanya asam atau garam, misalnya cuka atau air sabun. 3. Kondisi lingkungan, lembab atau terbuka. 4. Tidak adanya pelindung seperti minyak atau cat. Selanjutnya hasil pengamatan. 1. Terbuka air biasa, paku berkarat di sebagian besar permukaan, warna coklat kemerahan. 2. Terbuka cuka, paku berkarat paling cepat dan parah, permukaan kasar dan berubah warna. 3. Terbuka minyak, paku tidak berkarat, tetap bersih dan mengkilat. 4. Terbuka air sabun, paku berkarat sedikit, karat tipis di bagian ujung. 5. Terbuka air dan minyak, tidak ada karat karena minyak melindungi air dan dari kontak udara. 6. Terbuka udara kering atau tanpa cairan, tidak terjadi korosi. 7. Tertutup air terbiasa, paku sedikit berkarat karena oksigen terbatas. 8. Tertutup cuka, paku tetap berkarat tapi lebih sedikit dibanding wadah terbuka. 9. Tertutup minyak, tidak berkarat sama sekali. 10. Tertutup air sabun, hampir tidak berkarat. 11. Tertutup air tambah minyak, tidak berkarat. 12. Tertutup udara kering, tidak terjadi perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan 12 gelas plastik dan beri label pada 6 gelas terbuka dan 6 gelas tertutup. 2. Masukkan 1 paku ke dalam masing-masing gelas. 3. Isi gelas dengan bahan sebagai berikut. Yang pertama, air biasa dengan gelas terbuka 1 dan 1 gelas tertutup. Kedua, cuka 1 gelas terbuka dan 1 gelas tertutup. Selanjutnya, minyak 1 gelas terbuka dan 1 gelas tertutup. Dan yang terakhir, air sabun 1 gelas terbuka dan 1 gelas tertutup. 4. Tutup rapat gelas yang bertanda tertutup, sedangkan yang lain dibiarkan terbuka. 5. Diamkan selama 7 hari di tempat yang sama. 6. Amati perubahan warna, adanya karat atau perubahan fisik pada paku setiap hari. 7. Catat hasil pengamatan pada hari ke-7. Pembahasan. Dari hasil pengamatan selama 7 hari, terlihat bahwa paku dalam larutan cuka terbuka mengalami korosi paling cepat. Hal ini karena cuka bersifat asam atau mengandung asam asetat yang mempercepat reaksi oksidasi pada besi. Pada air biasa, korosi tetap terjadi namun lebih lambat. Air sabun sedikit memperlambat korosi karena sabun membentuk lapisan pelindung tipis di permukaan paku. Minyak baik dalam wadah terbuka maupun tertutup mencegah korosi karena menghalangi kontak antara logam dengan air dan oksigen. Kondisi tertutup umumnya memperlambat korosi karena oksigen di dalam wadah terbatas. Dengan demikian, faktor utama penyebab korosi adalah keberadaan air, oksigen, dan zat asam. Sedangkan minyak dan wadah tertutup menjadi penghambat korosi. Baiklah, di sini ada kesimpulan. 1. Korosi paling cepat terjadi pada paku yang direndam dalam cuka terbuka karena pengaruh keasaman dan kontak dengan udara. 2. Paku yang direndam dalam minyak tidak mengalami korosi
karena terlindung dari udara dan air. Selanjutnya, kondisi tertutup memperlambat proses korosi karena mengurangi oksigen. Yang keempat, minyak dan penutupan rapat efektif mencegah karat pada logam. Dan selanjutnya ada saran. Gunakan cat, minyak, atau pelapis anti karat untuk mencegah korosi pada logam. Hindari penyimpanan logam di tempat lembab atau bersifat asam. Untuk hasil lebih akurat, lakukan pengamatan setiap hari dan dokumentasi dengan foto. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.